Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa IG Live dimanapun berada? Hari ini hari Sabtu seru di Desember Super, tepatnya di tanggal 4. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu dokter spesialis kulit kelamin. Dia juga dokter kulit kecantikan. Kemudian beliau juga adalah owner atau CEO dari N3F Dermatologi di Ciamis, dan beliau juga adalah alumni Trans Community 2010. Seperti kita tahu, di setiap Sabtunya di weekend di acara ngobrol asik tuntas bersama para pakar alumni Trans Community, alumni Trans Hypnotherapy Education Center yang menjadi pakar di bidangnya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang Happy Mind, Healthy Skin. Oke, nah sekarang alhamdulillah dokternya sudah bergabung di kita. Terima kasih sudah bergabung. Yuk kita langsung invite dokter Nurindahnya. Sebentar. Kemana? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Indah. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, Dokter Yana, mandi kangen. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Sebentar ya, ini iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kedatangan Dokter Nur Indah, Kak, spesialis kulit kelamin. Yuk kita berkenalan dulu, dan silakan Dokter Indah sapa teman-temannya dan sahabat IG Live yang sudah bergabung dengan kita. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada semuanya, pemirsa yang sedang mengikuti IG Live. Saya ucapkan, suaranya jelas, Dok? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Dokter Yana atau Dokter Icol. Ini manggilnya apa ya, Teh ya? Enggak, bebas. Ya, Dokter Icol yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita berbagi, sharing, sama-sama belajar lagi, kupas tuntas mengenai bagaimana sih happy mind berpengaruh dengan kesehatan dari kulit kita ini, kayak gitu, seperti itu, Dok. Ya. Teman-teman, Dokter Indah ini adalah alumni Trans 2010 ya, Dokter Indah ya? Iya. Jadi senior, alhamdulillah. Senior sekali di Trans. Senior. Iya, tapi sudah lama nggak refresh ilmunya ya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan bisa merefresh ilmu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Dokter Indah silahkan sapa lagi teman-teman kita dan memperkenalkan dirinya. Kemudian baru kita mulai materinya. Iya, mangga. Baik ya, diulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua pemirsa IG Live. Perkenalkan, saya Dr. Nur Indah Komarasari yang kebetulan juga sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin. Terima kasih kepada Dr. Yana yang telah menginvite. Hari ini kita insya Allah mau bincang-bincang mengenai apa hubungannya kesehatan kulit dengan kesehatan dari pikiran kita. Apakah berpengaruh gangguan dari pikiran terhadap kulit di tubuh kita ini, seperti itu. Iya, Masya Allah. Ya. Ini jadi judul hari ini lancar ya? Alhamdulillah, jelas. Lancar ya, Dok ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik ya. Sore ini kita akan membahas tentang Happy Mind, Healthy Skin. Yuk, sebelum kita membahas tentang Happy Mind-nya nih ya, Dokter Indah, kita akan membahas tentang Healthy Skin dulu ya, sebagai Dokter Indah yang mendalami kulit kelamin dan kulit kecantikan ini. Apa sih sebenarnya
healthy skin itu apa, seperti apa, dan bagaimana yang dimaksud dengan healthy skin itu, Dokter Indah? Mangga. Baik, insya Allah. Ya, pertama-tama kita mengetahui bahwa kulit itu merupakan organ tubuh yang sangat luas. Dia bagian tubuh organ yang sangat luas, mempunyai luas kurang lebih 2 meter persegi dan mempunyai berat hampir 4 kilo. Fungsinya sangat banyak sekali untuk kulit itu. Dia sebagai pelindung terhadap paparan sinar matahari, sebagai pelindung juga kalau misalnya kita ada trauma, kemudian dia juga memiliki proteksi terhadap bahan-bahan patogen seperti virus, bakteri. Dia mempunyai banyak fungsi dan juga mempunyai fungsi sebagai prekursor dari vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi cerminan dari kulit itu bisa mencerminkan juga bagaimana kondisi kesehatan di dalam tubuhnya. Nah, kulit yang sehat itu biasanya kita tampak lembab, tidak kering, dan juga tidak terlalu oily. Kemudian yang kedua, mungkin warna kulitnya merata, seperti itu, tidak ada kemerahan, tidak kering, dan tidak menimbulkan rasa gatal. Kurang lebih secara garis besarnya seperti itu. Kayak gitu, Masya Allah, Dok. Masya Allah, luar biasa sekali ya Dokter Indah ya. Ini tadi udah ada yang DM saya nih Dokter Indah tadi ya, mengatakan bahwa dok, bagaimana kalau misalnya orang yang jerawat, kalau pada saat mens atau haid itu gimana? Itu termasuk normal atau sehat atau tidak katanya dok? Iya, kalau jerawat itu memang banyak faktor ya dokter Icau penyebabnya kayak gitu. Bisa dia di pencetusnya, salah satunya kan hormonal. Kalau misalnya seperti kita ketahui, kalau misalnya menjelang haid itu suka ada terjadi perubahan hormonal. Nah, hal itu Ya. juga lah yang bisa mempengaruhi sekresi dari kelenjar sebumnya jadi lebih meningkat. Kemudian yang pasti ada faktor 3 lainnya selain yang menyebabkan jerawat, yaitu penyumbatan dari kelenjar sebum, aktivitas dari P. acnes yang berlebih, kemudian adanya proses peradangan. Nah, hal-hal 3 ini ya bisa dicetuskan salah satunya karena hormonal tersebut, adanya perubahan hormon kalau menjelang haid, kayak gitu, seperti Jadi itu. masih normal ya, Dokter Indah, normal nggak Ya, kira-kira? asal tidak berlebihan, Dok. Iya. Kalau misalnya Jumlahnya tidak faktor berlebihan. itu apakah di Tapi wajah tetap mempengaruhi tempat terjadinya jerawat itu tidak dok? maaf, gimana Dokter Ica? Dokter Yana aja. Oh, Dokter Yana, maaf. Iya, iya, iya. Iya loh. Dokter Yana. Ini apa katanya bahwa pada pertumbuhan jerawat itu di wajah menentukan kebiasaan seorang tidak, Dokter Indah? Jadi ngebahas tentang jerawat ya, ini pada pertanyaannya jerawat. Ya. Mungkin lokasi dari jerawatnya begitu ya, Dok ya? Ya lokasinya Lokasi betul. jerawatnya. Ya, kalau misalnya secara teori sih, misalnya distribusinya tergantung dari jumlah dari kelenjar minyaknya itu sendiri. Tapi kalau dari ilmu kita dulu akupuntur pun ya mengatakan bahwa kalau misalnya daerah dagu gitu ada hubungannya dengan hormonal atau dari fungsi dari lambung kita itu sendiri seperti itu, Dok. Iya, Kalau iya, iya. misalnya pipi, mungkin kita ada hubungannya dengan kebiasaan kayak bantal tidur yang kotor, kemudian gesekan, mohon maaf kalau pakai jilbab kita kadang ketat ataupun habis pakai kita gantung kita pakai lagi, itu menyebabkan friksi menyebabkan bisa juga mencetuskan jerawat karena friksi itu juga bisa berpengaruh seperti itu, Dok. Kalau handphone bisa Iya. nggak Dokter Indah? Ya, Handphone kan untuk sering nempel handphone tuh itu ya. ya, Jadi dikatakan memang ada secara jurnal yang tertulis jelas saya memang belum menemukan, tapi dikatakan bahwa sinar radiasi dari HP oke. itu bisa mempengaruhi timbulnya dari jerawat. Jadi ya lebih baiklah kalau kita menghindari penggunaan atau jangan terlalu lama nonton drakor kali ya dok ya. Masya Allah, Masya Allah. Iya Ya itu ini juga sekarang berpengaruh. drakor ya.
Ya, kalau misalnya yang menempel ya mungkin karena pengaruh juga dari kotor dari layar HP-nya, panas kan kalau terlalu lama menempel gitu kan, panas juga bisa menyebabkan trigger atau prekusor dari si aknenya tersebut. Masya Iya. Allah, Masya Allah. Jadi ternyata kulit itu sangat luas ya, Dokter Indah ya. Tadi Iya, udah betul dok. disampaikan sampai 2 meter persegi, kemudian berat badan bisa sampai 4 kilo. Jadi kulit itu nggak healthy skin itu atau kulit sehat itu nggak hanya muka ya, Dokter Indah. Iya, betul. Cuman kalau sekarang kita selalu selalu kayaknya terfokusnya karena yang pertama terlihat adalah wajah gitu. Oke, iya, iya betul. Jadi 10 detik pertama kita menilai wajah ya. Iya, Iya. kalau iya Dokter Indah, Dokter Indah. Kemudian eh, ada lagi pertanyaan tadi dari chat pribadi pribadi. Kemudian pertanyaannya Dokter Indah, kapan sih kita bisa mulai mendapatkan atau merawat kulit menjadi sehat itu? Sebenarnya perawatan kulit sehat itu dimulai sejak dini ya dokter Riana. Dari mulai bayi kita harus ada perawatan yang khusus mungkin kalau sekarang ya. Kayak penggunaan sabun, usahakan yang hipoalergik ataupun pH-nya yang sekitar 4 sampai 6,5 sehingga tidak menyebabkan kekeringan. Kemudian dari mulai mandi, cara mandi juga, air yang digunakan tidak boleh terlalu hangat atau terlalu panas, tidak boleh. Lama mandi juga sebaiknya tidak lebih dari 10 menit, itu juga sangat berpengaruh. Kemudian rajin menggunakan pelembab. Jadi dari mulai bayi pun sebenarnya sudah dianjurkan untuk menggunakan pelembab kayak gitu dan juga sunscreen gitu Dari bayi dok. ya, sejak dini ya, Yes. dari Nah, bayi ya. oh, Oke. ya. Nah, untuk Sedangkan kalau perawatan khusus ya remaja perubahan hormon kan udah mulai tuh terjadi masalah-masalah. Nah, itu bisa kita lebih khususkan untuk perawatan disesuaikan dengan problem yang terjadi kayak ya, gitu. ya. Jadi disesuaikan dengan problem yang terjadi ya. Ya, rata-rata kalau remaja pubertas ya, berarti Betul, betul, betul. ya yang terus naik biasanya anak remaja. Oke, tadi kita ngebahas juga Dokter Indah salah satu ciri kulit sehat itu atau healthy skin itu tadi lembab, kemudian Hmm. uh, apa namanya tidak begitu berminyak, kemudian tidak kemerahan. Nah, sekarang nih lagi tren nih Dokter Indah, mungkin dari zaman dulu kita masuk beres kedokteran sampai sekarang tuh perawatan-perawatan atau skincare menawarkan kulit merona, Iya, merona, kinclong gitu ya Dokter Indah ya. Dan biasanya iya ya. proses merona itu kan ada proses pengelupasan ya Dokter Indah ya. Nah, Mhm. menurut Dokter Indah bagaimana dengan pengelupasan itu? Apakah betul itu adalah sebagai peremajaan kulit? Apakah harus kita melakukan pengelupasan atau peremajaan itu? Ya, baik. Jadi sebenarnya kulit kita sendiri pun mengalami pengelupasan atau desquamasi ya dok ya. Betul. Setiap 28 sampai 1 bulan kita ada pengelupasan yang kasat mata atau tidak tampak secara langsung kayak gitu. Tapi dengan bertambahnya usia maka proses pengelupasan bisa jadi semakin memanjang. Dengan penumpukan kulit mati yang banyak itu bisa menyebabkan kulit jadi tampak lebih kusam. Jadi memang dianjurkan untuk exfoliating, tapi exfoliatingnya itu yang tidak berlebihan, kemudian dan tepat pada sasarannya. Exfoliating yang berlebihan juga itu bisa menyebabkan kulit jadi sensitif, jadi kering, dan itu malah merusak kayak gitu. Karena kan barrier Rusak perlindungannya juga jadi, iya, seperti itu dok. Sebenarnya dianjurkan untuk exfoliating, tapi yang terkontrol dan di bawah pengawasan dari dokter yang kompeten seperti itu dokter. Jadi memang dicatat ya pemirsa, sahabat-sahabat bahwa kita itu memang normalnya selama 28 hari itu kulit kita tadi terjadi desquamasi ya Dokter Indah ya. Dengan bertambahnya usia maka bertambah pula atau memperpanjang proses desquamasi itu ya. Yang tadi 28 hari mungkin karena usia udah di atas 40. Belum ya Dokter Indah masih Udah.
jangan di ini, jangan dibilang. Ya Allah, kelihatan ya. Oh, Akbar. Umur yang 20 tahun lagi ya. Masya Allah. Amin, Masya Allah. Ya, jadi bertambahnya usia maka proses pelepasan kulit mati atau desquamasi itu maka menjadi lebih lambat ya, Dokter Indah ya. Betul, betul. Nah, maka dibantu dengan perlu dicatat dibantu dengan kita melakukan eksplorasi ya, eksfoliasi. Iya. Nah, eksfoliasinya seperti apa, Dokter Indah? Apakah harus pakai kan sekarang lagi tren-tren juga ya, zaman-zaman dulu tuh ada dokter terkenal di Bandung tuh. Iya. Cairan ya. Feeling. Oke. Cairan pengelupasan atau feeling atau apa seperti itu, ataukah cukup dengan scrubbing di rumah? Ya, seperti itu. Apakah memang harus di klinik atau bisa dilakukan di rumah? Terindah. Iya. Kalau untuk peeling atau eksfoliasi yang ringan itu bisa dilakukan di rumah, tapi itu juga tidak berlebihan dan dengan resep dari dokter ya, Dokter Riane. Ya. Jadi bisa dilakukan seminggu cukup. Kalau untuk scrub dia bisa seminggu 1 sampai 2 kali, sedangkan kan ada kandungan kayak AHA atau BHA yang peeling ringan gitu dikhususkan Dokter Riane itu ya, itu bisa. Ya. Oke. Ya, kalau untuk yang kadar exfoliatingnya ringan, itu bisa kita lakukan di rumah seperti peeling cream gitu. Yang kandungannya seperti AHA atau BHA itu bisa kita lakukan di rumah. Cukup 1 minggu 1 kali dan maksimal 2 kali. Itu juga sama, jadi pengelupasannya ringan. Bahkan tidak tampak secara kasat mata. Sedangkan kalau untuk kondisi tertentu yang dia membutuhkan exfoliating lebih dalam, itu sebaiknya dilakukan di klinik oleh dokter yang kompeten ya. Ya. Oleh dokter yang kompeten ini. Ya, betul. Ya. Nah, itu yang dengan yang cairan chemical peeling. Chemical peeling juga macam-macam, ada yang kandungannya disesuaikan dengan kebutuhan dari kulit yang bersangkutan, seperti itu dong. Iya, betul. Nah, kalau misalnya chemical peeling yang dibekalkan ke rumah seperti itu, Dokter Indah, ya, bagaimana Dokter Indah? Jadi melakukan sendiri di rumah, ya? Itu ya biasanya itu yang ringan dok, ada lebih ke cairan atau ke krim ya. Digunakan cukup seminggu sekali, tapi kayak misalnya kadarnya itu disesuaikan dengan ketentuan yang memang boleh dibekalkan ke rumah. Karena kalau misalnya cairan peeling yang dia harusnya dilakukan klinik, kemudian dilakukan di rumah, malah itu efeknya tidak baik, bisa jadi terbakar ataupun yang menyebabkan malah pengen bagus malah jadi kebalikannya, seperti itu dokter ya. Iya ya. Katanya jadi terbakar seperti kepiting rebus ya. Iya. Iya, Masya Allah. Ya, luar biasa sekali ya. Pemaparan dari Dokter Indah. Tadi sekarang udah dijelaskan juga gimana kita bisa memperoleh atau melakukan eksplorasi sendiri atau di klinik bisa. Kemudian kita juga membahas tadi sudah bisa di rumah atau di klinik bisa. Nah, sekarang kemudian kita udah bahas tadi sekilas tentang healthy skin. Nah, sekarang apa hubungannya terindah sesuai dengan judul kita, tema kita bahwa happy mind, healthy skin. Jadi apa hubungannya happy mind dengan healthy skin? Dengan happy skin. Jadi mungkin banyak yang tidak tahu bahwa kelainan kulit secara umum ya dok ya, tidak terbatas hanya wajah, itu bisa dipengaruhi karena terlalu banyak pikiran atau stres. Contohnya adalah penyakit neurodermatitis. Nah, neurodermatitis atau bercak kemerahan biasanya di punggung tangan, di punggung kaki gitu, di tengkuk ataupun di daerah lain yang terjangkau oleh tangan. Nah, itu bisa berulang. Kalau misalnya orang awam mungkin bilangnya eksim ya dok ya. Padahal sebenarnya kalau eksim itu dermatitis atopik kayak gitu. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh banyak pikiran kayak gitu, atau stres, prekursornya bisa dari stres. Jadi dia untuk menghilangkan stres dia menggaruk-garuk sampai lecet pada daerah-daerah yang terjangkau oleh tangan tersebut.
Kemudian yang kedua kayak penyakit-penyakit autoimun, Dokter Yana, seperti psoriasis, vitiligo, itu dia bisa juga dicetuskan atau diperberat dengan stres secara psikologisnya. Sedangkan kalau hubungannya ke wajah, mungkinnya karena orang mungkin lebih tertarik kalau ke wajah gitu. Ya ternyata jerawat dan melasma atau kokolotun lah ya, itu juga bisa dipicu dengan stres atau banyak pikiran seperti itu, Dok. Kenapa? Misalnya ya, jadi pada saat kita stres ada hormon tertentu yang terpicu lebih tinggi, yaitu kayak hormon kortisol. Nah, itu dia juga mengaktifkan dari kelenjar sebum. Nah, selain itu kan kalau lagi stres, biasanya males tuh ngapa-ngapain, nggak mau cuci muka, nggak mau apa, makan itu. Nah, itulah jadi memperberat seperti itu, Dokter. Iya, betul. Jadi Jadi kalau banyak stres banget. betul. Jadi betul luar biasa ya, dari stres itu mengakibatkan efeknya tadi ya, yaitu salah satunya neurodermatitis, kemudian ada autoimun, vitiligo, bahkan melasma dan jerawat itu sendiri ya, Dokter Indah. Nah, menurut Dokter Indah bagaimana manajemen kita agar kulit tetap cantik, tetap sehat? Manajemen mind kita harus seperti apa agar selalu happy? Ya, kalau untuk selalu happy sama-sama harus belajar ya, Dokter Yana. Yang pasti gitu, karena manusia mah nggak mungkin tidak ada masalah. Saya selalu bilang ke semua pasien saya, manusia tidak mungkin tidak ada pikiran pasti. Tapi bagaimana kita berusaha untuk mencari solusi yang kita hadapi saat ini. Karena beratnya masalah setiap orang itu akan beda. Masalah itu berat untuk saya, belum tentu berat untuk Dokter Yana seperti itu ya. Jadi ya pasti kayak gitu. Jadi pertama kita harus ikhlas, Dok. Oke, Ikhlas atas. Ya. Ikhlas. Kalau menurut saya ya, ini menurut saya ikhlas. Kemudian atas segala sesuatunya. Yang kedua, kita harus pandai bersyukur. Kadang kita kenapa ya saya sakit gatal terus gitu. Padahal semakin kita gatal, semakin dipikirin makin gatal. Tapi kalau kita menerima, insya Allah itu akan semakin berkurang. Seperti itu akan membantu, Dok. Yang kedua mungkin, yang ketiga, ya sebagai muslim ambillah air wudhu, gelarlah sajadah, sholat, dan membaca doa, itu sangat membantu sekali, Dok. Yang penting kita ikhtiarin. Yang keempat mungkin kalau manusia itu butuh teman bicara ya, Dok ya. Butuh teman bicara, tapi pastinya yang bisa kita percaya ya, Dok ya, kayak teman hidup kita. Tapi kalau misalnya kita sudah tidak bisa, ya bisa meminta bantuan terhadap yang kompeten kayak Dokter Yana kayak gitu kan. Di hipnoterapi untuk mindsetnya jadi kita bentuk lebih positive thinking kayak gitu, itu bisa seperti itu ya, Dokter Yana ya. Kurang lebih. Ya, saya setuju, Dokter Indah. Tadi Dokter Indah membahas tentang ikhlas, kemudian pandai bersyukur, ambil wudhu dan sholat, dan mencari teman untuk bicara ya. Kita bahas sedikit pada saat kita ikhlas. Pada saat ikhlas atau bersyukur itu akan keluar happy hormone. Itu yang keluar adalah happy hormonnya, yaitu dopamin. Itu salah satunya. Pada saat kita pandai bersyukur, itu akan keluar dengan sendirinya adalah bersyukur dan mencintai. Ya. Itu adalah oksitosin ya, kalau nggak salah ya, Dokter Indah ya. Betul. Kemudian dengan air wudhu, kita punya keinginan, cita-cita, dan selalu berharap kepada Allah dengan doa dan sholat, itu akan memunculkan hormon serotonin, ya. Harapan itu doa adalah hormon harapan. Dan mencari teman di lingkungan kita itu akan memunculkan rasa cinta lagi dengan pasangan atau dengan anak atau siapapun, itu akan memunculkan lagi oksitosin. Jadi dengan kita selalu happy mind dengan 4 cara tadi, luar biasa. Ini ikhlas, ada hormon yang dikeluarkan, kemudian bersyukur juga ada hormon yang dikeluarkan, ambil wudhu dan sholat ada hormon yang dikeluarkan, dan mencari teman, itu semua adalah hormon happy hormon. Masya Allah, Dokter Indah. Pas banget ya. Alhamdulillah.
Berarti pas banget nih dokter Ina dengan hormon atau happy happy mind itu dengan 4 cara tadi ya, luar biasa, masya Allah. Ya, betul. Uhum. Alhamdulillah. Jadi Jadi, sangat-sangat berhubungan sekali ya dokter Indah ya, happy betul mind. sangat berhubungan sekali. Nah, Mm-mm. sekarang banyak kurang lebihnya ke dokter Indah terlihat misalnya pasien-pasien ke dokter Indah dengan menghadirkan happy mind, selalu menghadirkan perasaan senang, akhirnya wajahnya semakin cerah dan semakin sehat. Iya, pasti banyak. Oke, masya Alhamdulillah. Ya, karena Allah. itu kan terpancar juga ya. Kan kalau ya itu hormon oksitosin, serotonin. Jadi kita kayak bersinar-sinar gitu. Saya ini ya, silau. Masya Allah ya, betul betul betul. Jadi memang teman-teman dan sahabat, apapun diri kita, apapun masalah kita, kata terindah tetaplah untuk menghasilkan kulit yang sehat dan cantik, yaitu tetaplah ikhlas. Kedua adalah tetap bersyukur. Kemudian ketiga adalah ambil air, karena air adalah sebagai pensuci kita, pembersih kita, dan sholat. Kemudian yang keempat mencari teman untuk bicara siapapun itu ya. Masya Allah dokter Indah, luar biasa Iya. temanya hari ini. Dan terakhir dokter Indah mungkin ya, nih tadi ada. Nah sekarang apakah di masa pandemi ini di mana kita harus tetap menjalankan prokes, yaitu salah satunya di rumah saja nih dokter Indah, karena ada beberapa orang Iya. yang masih belum berani untuk keluar, untuk hadir ke tempat-tempat atau klinik-klinik kecantikan atau ke tempat praktek dokter. Apakah yang bisa dilakukan agar kulit tetap sehat dan pikiran tetap happy, katanya dokter Indah? Boleh Iya. tipsnya mungkin ya dokter Baik, Indah sebagai baik. penutup? Ya, insya Allah ya, bismillah. Jadi kalau selama masa pandemi ini kita belum diberikan kesempatan untuk datang ke skincare ataupun ini perawatan di rumah, ya tetap kita harus melakukan yang namanya menggunakan cleanser atau pembersih ya, pembersih baik wajah atau badan, kemudian selalu menggunakan pelembab. Walaupun kita di dalam ruangan, itu tetap harus menjaga kelembaban kulit. Kemudian sunscreen itu sangat penting ya, Dokter Yana, walaupun kita di dalam rumah, karena dari kaca sinar UV bisa, dari lampu itu juga dia bisa mengeluarkan panas yang mempercepat aging itu bisa. Kemudian kalau misalnya memungkinkan tetap menggunakan krim malam ya dok ya, kayak gitu. Oke. Apapun yang kalau misalnya disesuaikan dengan kondisi kulitnya, kebutuhan kulitnya apa. Bisa juga melakukan exfoliating di rumah sendiri sesuai dengan yang diresepkan, kayak gitu, tidak terlalu berlebih-lebihan, seminggu sekali kayak scrubbing itu juga boleh, scrub. Kemudian yang kita bisa lakukan di rumah kayak masker, luluran itu juga boleh, tidak apa-apa. Sedangkan untuk kesehatan pikiran itu seperti yang tadi 4, pertama kita harus ikhlas menerima kondisi saat ini. Dan untuk belajar ikhlas itu luar biasa, butuh perjalanannya. Tidak mungkin lah, kan? Tidak mungkin langsung. Jadi saya selalu bilang ke pasien tidak usah terburu-buru untuk menerima ikhlas. Belajar nanti akan bisa seperti itu. Ya, kemudian selalu mendekatkan dengan keluarga, dengan Allah ya, berwudu, insya Allah. Dan mungkin sebaiknya kita tidak sering-sering juga menonton TV dengan berita-berita yang kurang baik atau baca-baca dari IG yang berita-beritanya kesana kesini. Pastikan bahwa yang kita baca dan kita dengar itu sumbernya tepat, jadi tidak menyebabkan kepanikan yang berlebihan seperti itu, Dokter Yana. Oke ya. Jadi secukupnya saja, jangan terlalu melihat Iya. pantas kita lihat, tidak pantas kita dengar, akhirnya membuat pikiran kita tidak tenang ya, Dokter Indah ya. Betul, Dokter Yana. Wah, sahabat-sahabat IG Live, sekarang luar biasa sekali ya pemaparan Dokter Indah. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebagai closingnya dari Dokter Indah, kata-katanya? Iya. Bismillah, usahakan selalu berpikiran positif apapun. Kemudian jangan malas untuk melakukan tindakan-tindakan
yang berbuat kebaikan. Kemudian ikhtiar, kalau untuk kesehatan kulit harus ikhtiar ya, Dokter Yana. Maksudnya, aduh pengen glowing nih tapi nggak mau cuci muka, nggak mau pakai krim, itu juga kan tidak mungkin terjadi. Jadi harus Nggak mungkin sejalan instan ya, seperti itu. Dokter Indah ya. Iya betul, betul, betul. Ya, mungkin kelas Oke. ini seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli hal. Apapun keadaan kita tetap bersyukur. Apapun nggak saat ini, kita pun bersyukur bisa berkumpul di sini. Hatur nuhun, Dokter Indah. Atur nuhun. Jazakallah. Mudah-mudahan menjadi Sama-sama. bermanfaatan untuk teman-teman, sahabat IG Live juga, dan tentunya sangat bermanfaat dan menjadi jariah untuk Dokter Indah. Amin, amin. Hatur nuhun ya. Makasih Dokter Yana. Assalamualaikum semuanya IG Live. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Masya Allah, Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan dengan Dokter Indah yang luar biasa. Beliau adalah dokter kulit kelamin, dokter kulit kecantikan yang selalu down to earth, yang selalu rendah hati dan selalu tersenyum kepada siapapun. Intinya apa itu happy mind, yaitu membahagiakan pikiran kita dengan 4 cara tadi kata Dokter Indah, yaitu ikhlas. Dengan ikhlas kita akan memunculkan hormon dopamin, bahkan dengan ikhlas lebih dalam dan menerima, kita akan mendapatkan hormon rileks, hormon tenang, ketenangan hati dengan hadirnya hormon endorfin. Kedua, kita lakukan rasa bersyukur. Dengan bersyukur akan menghasilkan hormon serotonin, oksitosin. Rasa bersyukur itu, kemudian seperti itu kita ambil wudhu dengan membersihkan dan sholat dan berdoa. Dengan doa kita hadirkan hormon happy hormon lainnya dengan serotonin, dan mencari teman dengan bertemu dengan orang-orang banyak, berbagi cerita, maka itu akan menghasilkan hormon dopamin. Masya Allah, terima kasih yang sudah bergabung. Kita akan bertemu di acara berikutnya, di acara Ngobrol Sabtu Seru bersama para pakar alumni Transhipnoterapi. Terima kasih sudah bergabung. Sampai bertemu di acara Ngobras di minggu depan. Insya Allah, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Happy weekend.